Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, servisannya rame. Di kesempatan video kali ini, Griyo Android akan sedikit berbagi trik untuk teman-teman, khususnya para teknisi yang di situ hobi di bidang congkel atau angkat IC CPU RAM ya, khususnya untuk chipset Qualcomm. Tetapi sebelumnya saya ucapkan selamat untuk teman-teman sedulurku semua yang sudah sukses bisa mengaplikasikan tutorial-tutorial dari Griyo Android. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk mencari rezeki yang halal. Dan tetap semangat bagi teman-teman sedulurku semua yang mungkin di situ masih ada kendala-kendala dalam mengaplikasikan tutorial-tutorial yang sudah dibagikan Griyo Android. Tetap sabar ya lur ya, tetap diulang-ulang terus, tetap disemangati, tetap ya jangan bosen, karena ilmu hardware itu bukan ilmu teori. Nah, di sini saya ada garapan handphone viral ya, ini handphone Poco X3 Pro. Poco X3 Pro ya, sama sih kasusnya, sudah banyak sekali teman-teman mungkin sudah eksekusi handphone dari produknya Xiaomi. Ini Poco X3 Pro ini kendala mirip-mirip, hampir sama seperti kasusnya handphone Asus ROG atau Black Shark. Itu sering dijumpai bermasalah pada IC Central Processor dan IC RAM-nya. Nah, di sini Griyo Android sedikit berbagi trik ya, trik nanti bagaimana apa saja yang perlu diukur, bagian titik ukurnya di mana. Ini nanti akan sedikit saya bagikan pengukuran untuk teman-teman teknisi ketika sudah melakukan eksekusi pada handphone Poco X3 Pro. Nah, setelah dicongkel kok ternyata handphonenya belum nyala, handphonenya kok tidak mau switch BROM ke 9008. Nah, ini apa saja yang step-stepnya yang perlu dilakukan. Nah, di sini nanti sedikit akan saya bagikan beberapa pengukuran ya. Di video-video saya yang lain sudah saya share cara melakukan pengukuran untuk chipset Qualcomm. Ya, pada umumnya sih kan beberapa pengukuran yaitu di titik
test point MSM PS Hul atau SDM PS Hul yang besar nilainya 1,8 volt. Sama juga sih, Poco juga harus diukur di situ, di bagian SDM PS Hul-nya harus keluar 1,8 volt. Kemudian pengukuran yang lain di situ teman-teman bisa ukur di bagian VREC S4. Ini juga harus mengeluarkan nilai sebesar 1,8 volt. Nanti saya bagikan titik ukurnya. Kemudian ada lagi di situ pengukuran di bagian VREF MSM itu mengeluarkan nilai 1,2 volt. Kemudian ada titik test point di bagian slip clock. Kalau kita melakukan pengukuran pada slip clock ini, kita membutuhkan alat ukur untuk mengukur clock ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai oskiloskop, di situ frekuensi counter, maaf. Kalau teman-teman punya frekuensi counter, bisa dilakukan pengukuran pada bagian titik test point untuk slip clocknya itu sebesar 32,7 kHz. Nanti juga saya bagikan titik test pointnya. Kemudian satu lagi di situ ada titik test point untuk BB clock ya. BB clock itu sebesar 19,2 MHz. Nanti juga saya bagikan titik ukurnya. Tapi ini pengukurannya tidak menggunakan multitester. Apakah perlu diukur? Ya, sah-sah saja kalau teman-teman ingin melakukan pengukuran untuk memastikan apakah di situ slip clocknya sudah bekerja apa belum. Nah, karena untuk chipset Qualcomm sendiri ini rata-rata itu tidak menggunakan kristal kristal oskilator. Apa itu bahasa tekniknya, kurang begitu paham ya. Pokoknya seperti itulah yang sering dijumpai di Vivo Y81 kalau mati diganti itu loh. Nah, kalau untuk Qualcomm ini rata-rata untuk slip clocknya sudah mengikuti di bagian IC PM-nya ya. Jadi PM itu juga mengeluarkan slip clock. Kalau slip clocknya tidak bekerja atau tidak mengeluarkan nilai 32,7 kHz, ya bisa dipastikan IC PM-nya bermasalah. Nah, oke lur, disimak terus videonya, jangan di skip-skip. Di sini nanti akan saya bagikan untuk titik ukur pengukuran untuk menambah pengalaman teman-teman semua. Sekalian nanti kita praktekkan cara eksekusi repair IC RAM dan CPU untuk Poco X3 Pro ya. Sebenarnya Poco ini sudah saya repair. Di video ini sudah saya tunjukkan nanti cara repairnya, baik CPU dan IC RAM-nya. Setelah saya konfirmasi, mintanya dari subscribernya minta, Bang bisa ndak di-upgrade RAM-nya? Ya sudah, saya upgrade. Tetapi untuk video upgrade RAM-nya tidak saya masukkan. Ini yang saya gunakan konten ini proses repairnya, karena handphonenya sudah nyala. Ya sudahlah, saya naikkan RAM-nya. Tapi ini sudah saya upgrade ya. Untuk seri Poco ini sudah saya naikkan RAM-nya jadi 12 GB. Tentang telepon, kemudian keseluruhan spesifikasi ya. Ini kalau bawaan aslinya itu kan
6 GB ya, tapi ini langsung saya naikkan ke 12 GB. Oke, bagi teman-temanku, sedulurku semua yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya agar channel kami terus berkembang. Dan bagi teman-teman, bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Videonya jangan di skip ya lur, selalu pantengin terus channel Griyo Android, disimak sampai selesai.